Renungan Hari Jumat 21 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29 tahun C. Kepekaan terhadap situasi tanda-tanda zaman. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1-6 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 4-59. Saudara-saudariku terkasih, ada orang yang bisa menilai tanda-tanda alam dan sikap hidup seseorang. Misalnya terhadap situasi alam, ketika ada siulan burung tertentu, orang mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu dan memang benar. Atau ketika melihat reaksi seseorang dan orang mengatakan ia akan bersikap demikian dan memang benar. Yesus juga sangat mengamini kenyataan tersebut. Maka dia tegas mengatakan, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Yang dipertanyakan Yesus di sini adalah mengapa mereka tidak dapat menilai zaman? Mengapa mereka tidak dapat menilai situasi pewartaan Yesus? Mengapa mereka tidak dapat membaca tanda kehadiran Allah yang diwartakan oleh Yesus, yang dihadirkan oleh Yesus? Yesus sebenarnya mengharapkan tanggapan serius dari setiap pendengar akan dirinya, akan karya pewartaan yang dibuatnya, akan mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Banyak perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang kerajaan Allah yang dihubungkan dengan situasi hidup manusia, tetapi itu pun tidak membawa pembaharuan dalam hidup mereka. Atas semuanya itu, Yesus jengkel dengan mengatakan, hai orang-orang munafik, rupanya bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sebuah ungkapan kenyataan yang diucapkan oleh Yesus terhadap situasi yang ia hadapi dalam diri para muridnya maupun para pendengarnya. Ia mengharapkan pembaharuan hidup. Ia mengharapkan tanggapan iman akan dirinya, akan karya dan mujizat-mujizat yang dikerjakannya. Namun apa yang terjadi? Semuanya sia-sia. Mereka malah menciptakan iman sendiri, tidak mengakui dirinya sebagai putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, membaca tanda-tanda zaman membutuhkan kepekaan dan keterbukaan. Membaca tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah membutuhkan sikap kerendahan hati dan keteguhan iman, keterbukaan mata hati untuk melihat dan menilai secara baik dan benar. Mendengar, memahami dan melaksanakan sabda Allah serta kehendak Allah menuntut sikap dan komitmen kemurnian dan kejernihan nurani seorang murid Kristus. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, mengenal dan melaksanakan sabda, menghayati dan menghidupi rencana dan kehendak Allah dalam hidup dan karya pelayanan kita. Kita harus terus-menerus membuka peluang untuk bekerja sama dengan Allah dalam menyalurkan rahmat kasih-Nya kepada dunia, kepada sesama yang membutuhkan.
Kesadaran kita akan seluruh anugerah hidup yang kita alami setiap saat, dan kesadaran akan peran Allah dalam seluruh hidup dan pelayanan gereja adalah sebuah undangan bagi kita untuk selalu terus-menerus bertindak. Itulah wujud panggilan kita masing-masing dan kesatuan kita dengan Allah yang harus diwujud nyatakan. Semoga